Kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-12 dan kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Ya. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengatakan ada seorang yang kerasukan setan yang menyebabkan orang ini mengalami yang namanya bisu dan buta. Tetapi ketika Yesus menjamah orang tersebut, maka kesembuhan pun terjadi kepada orang yang kerasukan setan tersebut. Nah, melihat mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, maka Alkitab mengatakan orang Farisi menuding atau menuduh Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Jadi kalau saudara tanya Beelzebul itu siapa? Alkitab mengatakan bahwa Beelzebul itu adalah penghulu setan. Jadi dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan-setan. Jadi itu adalah tudingan orang Farisi kepada Yesus. Kenapa mereka menuding Yesus menggunakan kuasa Beelzebul di dalam mengusir setan-setan? Karena ada satu fakta yang terjadi bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, saudara-saudara, mujizat yang banyak Yesus lakukan sedemikian lumrah, ya, jadi sedemikian lumrah dan ya, Yesus tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti ketika melakukan sebuah mujizat kesembuhan. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, pasien yang ditangani oleh Yesus itu berat loh, ya. Dan semua pasien-pasien yang berat yang datang kepada Yesus itu disembuhkan oleh Yesus. Bukan hanya mereka yang sakit secara fisik, maka mereka yang sudah mati pun dihidupkan, ya, dihidupkan kembali. Yesus menghidupkan siapapun yang diinginkan, seolah-olah kematian dan kehidupan, kuasa kematian dan kehidupan itu ada di tangan Yesus. Jadi Yesus melakukan mujizat itu sedemikian lumrah. Yesus tidak pernah menghadapi kesulitan di dalam menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada satu momen di mana ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, sejak lahir. Sebelum Yesus menyembuhkan orang tersebut, Yesus mengatakan bahwa, wahai anakku, dosamu telah diampuni. Mendengar itu ahli Taurat, ahli Farisi marah geram kan. Ini Yesus ini apa-apaan nih, ya kan? Yang mengampuni dosa itu hanya Allah di sorga. Lalu kenapa engkau, ya, berani sekali mengatakan bahwa dosamu telah diampuni? Berarti engkau mau menyamakan dirimu dengan Allah, ya kan? Memang perkataan Yesus, saya selalu mengatakan, adalah perkataan-perkataan yang besar. Di mana tidak ada seorang manusia yang dapat mengucapkan kalimat-kalimat yang Yesus tuturkan. Hanya Tuhan yang dapat menuturkan kalimat-kalimat sebesar itu. Ya. Maka Yesus pun kembali bertanya kepada ahli Taurat, ahli Farisi. Dia berkata, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih gampang? Memberitahu kepada orang ini bangkit dan berjalanlah, atau dosamu telah diampuni? Saudara, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada ahli Taurat, ahli Farisi, mereka tentu saja bingung dong. Bukan cuma bingung, mereka pasti kehabisan kata-kata. Mereka mau ngomong apa? Apakah mereka berani berkata yang lebih mudah? Yesus mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau mereka mengatakan demikian, kalau begitu buktikan. Sekarang berkatalah kepada orang lumpuh ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apakah mereka memiliki kuasa itu? Mereka tidak punya kuasa itu. Kalau mereka mengatakan bahwa yang lebih mudah adalah mengatakan dosamu telah diampuni, kalau begitu kenapa kalian menyalahkan saya? Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti pada saat dia menyembuhkan orang sakit. Karena memang kuasa itu ada di tangannya, karena dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Maka hari ini kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat, jangan kehilangan harapan. Kenapa? Saya mau mengatakan ini. Karena Tuhan yang engkau sembah jauh lebih besar daripada semua pergumulan kehidupan yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara, bahkan mujizat yang Yesus lakukan begitu spektakuler dan jumlahnya itu tidak sedikit banyak loh. Saya membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan dengan jelas bahwa kalau semua perbuatan mujizat yang dilakukan Yesus itu dicatat, dunia ini tidak dapat menampungnya. Bayangkan,
Ya, ada orang ngomong, Pak Pendeta, di mana Yesus usia 12 tahun sampai usia 30 tahun? Nggak usah tanya kalau Alkitab tidak catat. Ya, bahkan perbuatan Yesus yang banyak itu pun tidak dicatat oleh Alkitab. Kenapa? Kalau dicatat kata Alkitab, dunia ini tidak dapat menampungnya. Berarti perbuatan-perbuatan Yesus begitu banyak. Ada amin. Maka kita syukuri saja apa yang ditulis oleh Alkitab lah. Itulah bagian kita. Tidak perlu kita cari tahu apa yang tidak ditulis oleh Alkitab. Alkitab saja sudah menulis tentang ketuhanannya. Kita sudah tidak percaya, apalagi kita mau cari sesuatu yang tidak ditulis oleh Alkitab. Omong kosong. Amin. Karena bagi kita, bagi orang percaya, apa yang dituliskan oleh Alkitab mengenai Yesus lebih daripada cukup untuk membuktikan ketuhanannya di dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan. Amin. Jadi mujizatnya spektakuler. Coba bandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Musa waktu mau menyeberangkan orang Israel lewat Laut Teberau. Dia berdoa kan. Dia teriak-teriak kan. Oh tolong kami Yahweh. Ya. Orang Mesir mengejar kami di belakang. Dan apa yang harus kami lakukan Yahweh. Ya. Itu teriakan keputusasaan. Kemudian Tuhan bilang, ya, angkatlah tongkatmu dan belalah laut itu. Dia mengangkat tongkatnya dan laut dibelah. Begitu pula saudara dengan Yosua. Ketika Yosua harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu lagi meluapnya karena lagi musim hujan. Sulit bagi mereka bisa melewati sungai Yordan dalam kondisi yang seperti itu. Tapi perintah Tuhan jelas mereka harus melewati sungai Yordan. Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin orang Israel itu sampai ke tanah perjanjian pada saat musim menuai. Ya, jadi Tuhan berkata kepada mereka seberangi. Tapi bagaimana Tuhan? Ini ada sungai Yordan Tuhan. Kami akan mati hanyut terbawa arus kalau kami berani melewati sungai Yordan dalam keadaan yang seperti ini. Tapi Tuhan itu tidak pernah kehilangan kuasanya. Jadi kalau hari ini saudara ya diperintahkan Tuhan melakukan sesuatu. Lakukanlah karena ada penyertaan Tuhan dalamnya. Maka sudah ditaruhlah taut perjanjian pada barisan paling depan. Ketika para imam yang memikul taut perjanjian menginjakkan kaki di sungai Yordan, sungai itu terputus. Ya. Jadi saudara untuk melewati laut perlu dibelah. Untuk melewati sungai pun perlu dibelah. Tetapi Yesus saudara kita mengatakan dia tidak perlu membelah laut. Dia tidak perlu membelah sungai. Dia berjalan di atas air laut, saudara. Ya, mujizatnya benar-benar unik. Kenapa unik? Memang seunik-uniknya Tuhan. Makanya saya bilang mujizatnya spektakuler. Saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta berbeda ketika Elisa menyembuhkan Naaman. Itu berbeda sekali. Waktu Naaman datang, Elisa tidak keluar dari rumah loh. Karena memang penyakit itu adalah penyakit yang menular. Elisa hanya menyuruh anak buahnya itu beritahu kepada Naaman, mandi 7 kali di sungai Yordan maka kamu akan sembuh. Tidak ada kontak fisik sama sekali. Tapi ketika ada orang kusta datang kepada Yesus dan berkata, Guru jika engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Yesus menyentuh kulitnya yang dipenuhi dengan bakteri kusta. Yang dipenuhi dengan virus kusta. Ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan orang sehat kepada orang kusta. Tetapi Yesus tidak pernah mempedulikan itu. Kenapa? Karena Yesus jauh lebih besar dari penyakit kusta. Bukan penyakit kusta yang akan menjangkiti Yesus. Tetapi kesembuhan, kehidupan yang ada dalam diri Yesuslah yang akan menjangkiti ya, tubuh yang penuh dengan kusta itu. Sehingga pemulihan pun terjadi. Haleluya. Jadi saya mengatakan ini sekedar mengingatkan kembali apa yang saya khotbahkan. Saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, jika kita menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mujizat. Berarti kita juga perlu menuhankan nabi-nabi yang lain karena nabi-nabi juga melakukan mujizat. Jangan salah. Ya, Yesus jauh lebih besar daripada semua nabi yang dapat disebutkan dalam kitab perjanjian lama. Iya kan? Yesus jauh lebih besar, tapi saya tidak kagetlah kalau ada orang yang mencoba membandingkan Yesus dengan nabi-nabi pada perjanjian lama. Karena saudara hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab. Ya. Satu kali ahli Taurat, ahli Farisi, orang Yahudi mencoba membandingkan Yesus dengan Musa. Ketika Yesus selesai memberi mereka makan 5.000 laki-laki itu. Dengan 5 kecil roti 2 ekor ikan, saudara ingat ya. Kemudian mereka berkata, adakah engkau jauh lebih besar daripada Musa yang memberi makan orang Israel dengan roti yang turun dari langit?
Ya, mereka mencoba membandingkan Yesus yang memberikan mujizat kepada mereka, memberi makan kepada mereka yang 5.000 itu dengan 5 keturunan roti dan 2 ekor ikan. Mereka berkata, Musa jauh lebih hebat memberi makan kami dengan roti yang turun dari langit. Dan Yesus mengatakan, bukan Musa yang kasih kamu makan, tapi Bapakku. Waktu Yesus ngomong Bapakku, Yesus sementara menyamakan dirinya dengan Allah karena dia disebut sebagai anak Allah. Dan Yesus berkata, orang Israel, leluhurmu telah makan roti yang turun dari langit. Tapi mereka semua telah mati. Akulah roti hidup. Barang siapa makan daripada aku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ya. Dahsyat. Bahkan ada orang yang mencoba membandingkan Yesus dengan Abraham. Abraham ini kan bapa dari segala orang yang beriman ya. Jadi dasar orang beriman itu Bapak Abraham. Jadi dia leluhur dari segala orang yang beriman. Tapi Yesus kemudian mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya. Jadi Yesuslah ya juru, ya batu penjuru itu, bukan Abraham. Ya seorang wanita Samaria pernah mengatakan kepada Yesus, apakah engkau jauh lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Yesus mengatakan barang siapa minum air yang diberikan oleh Yakub ini, ia akan haus lagi. Dan barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara, Yesus jauh lebih besar daripada semua nabi yang dapat disebutkan dalam perjanjian lama. Ya, maka kita beriman kepadanya karena kita yakin dan percaya bahwa dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Nah saudara, ketika saudara belajar akan kebenaran ini, kita mendapati beberapa kebenaran. Bahwa ternyata orang yang mengalami mujizat tidak bisa menjamin hidup seseorang semakin beriman kepada Allah. Ya. Jadi seorang yang mengalami mujizat itu tidak menjamin loh kalau hidupnya itu akan semakin beriman kepada Allah. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, orang Israel itu mengalami mujizat setiap hari. Orang Israel itu mengalami mujizat setiap hari. Ada kan lagu ngomong mujizat setiap hari. Orang Israel mengalami itu di padang gurun. Kalau kita di zaman sekarang, kita tidak bisa bilang mujizat setiap hari. Karena mujizat itu sesuatu yang tidak natural kan. Sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang natural. Ya. Ada yang berkata, pendeta, mujizat setiap hari itu seperti bernafas. Bernafas itu natural, saudara. Ya. Jadi mujizat itu sesuatu yang tidak biasa. Nah orang Israel mengalami itu. Di padang gurun setiap hari ada tiang awan, ada tiang api. Setiap hari mereka alami itu. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika mereka mengalami mujizat setiap hari, mereka semakin beriman kepada Allah? Alkitab mengatakan justru banyak orang Israel yang mati di padang gurun. Jadi saya mau beritahu, sama seperti ahli Taurat, ahli Farisi yang walaupun telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Ya, demikian ada begitu banyak orang yang meskipun telah melihat mujizat daripada Tuhan, tetap tidak beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang mujizat tidak menjamin seseorang semakin beriman kepada Allah. Nah saya mengatakan ini Bapak Ibu bukan berarti ya bahwa saya melarang kepada saudara untuk percaya kepada mujizat, tidak. Ya, saya percaya di antara saudara membutuhkan mujizat. Dan setiap kita itu benar-benar membutuhkan mujizat daripada Allah. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Biarkan iman kita itu menjadi iman yang tetap. Meskipun mungkin mujizat itu belum terjadi. Dengan kata lain saudara-saudara, iman kita itu tidak didikte atau tidak dipengaruhi oleh mujizat. Apakah mujizat itu belum terjadi atau mujizat itu tidak terjadi sama sekali. Ini sangat penting karena ada orang-orang di luar sana saudara-saudara yang mengharapkan tanda daripada Allah. Dia berkata kepada Allah, kalau Allah menunjukkan tanda ini kepada saya, maka saya akan semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, di Facebook ada yang bilang begini sama saya. Ya, pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, hari ini minta sama Yesus untuk membunuh saya. Ya. Beberapa hari kemudian dia komen lagi di Facebook saya. Dia bilang, pendeta, sampai sekarang saya masih hidup. Tunjukkan dong ketuhanan Yesus. Saya masih hidup sampai sekarang. Ya, saya langsung balas di kolom komentar. Saya bilang, Bapak ini kayak anak kecil aja, kayak bocil. Bocil itu bocah cilik, ya kan? Ya.
Yesus tidak menghendaki kematian Bapa. Yang Yesus kehendaki adalah pertobatan Bapa. Karena Yesus tidak menghendaki kematian orang fasik. Yang dikehendaki adalah pertobatan orang fasik. Ya. Ada loh orang-orang tertentu dalam hidup ini yang meminta tanda daripada Allah. Dan dia berkata, kalau Tuhan menunjukkan tanda ini, maka saya akan semakin beriman percaya kepada Allah. Kita mendengar ada begitu banyak orang yang menyaksikan bagaimana mereka mengalami kematian. Kemudian Tuhan mengizinkan roh mereka itu ya melihat surga, melihat neraka. Tapi kemudian roh mereka dikembalikan ke tubuh mereka karena belum saatnya mereka mati. Kemudian mereka mulai bersaksi kepada kita dan kita berkata dalam hati kita, seandainya pun saya mengalami pengalaman yang sama seperti dia, saya mengalami kematian, saya lihat surga, saya lihat neraka, maka iman saya akan semakin kuat di hadapan Tuhan. Saudara, ini tidak menjamin. Ya. Ini sungguh-sungguh tidak menjamin. Meminta tanda sebenarnya adalah bukti daripada keraguan kita, bukan bukti daripada iman kita. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Ahli Taurat, ahli Farisi datang kepada Yesus berkata, Guru, berikan kami tanda kalau engkau itu datang dari Allah. Dan dia berkata, angkatan yang tidak percaya ini minta tanda. Jadi Yesus ngomong bahwa mereka yang minta tanda ini justru adalah orang-orang yang tidak percaya. Ya. Dan Yesus berkata kepada mereka tidak akan pernah diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahkan satu kali saudara ingat dengan murid yang bernama Thomas. Ya. Thomas ini tidak percaya loh dengan kebangkitan daripada Yesus dari antara orang mati. Ya. Walaupun murid-murid sudah menyaksikan itu kepadanya. Dan dia ngomong apa? Sebelum saya memasukkan jari saya ke lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan pernah percaya dengan kebangkitannya. Saudara lihat ini. Ya. Akhirnya Yesus pun muncul di antara mereka. Di situ ada Thomas dan Yesus berkata, sekarang kamu maju. Masukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku. Dan Thomas pun tersungkur dan berkata, Guru. Dia menyembah sambil berkata, Tuhanku, Rajaku. Dan Yesus berkata apa? Kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi tetap percaya. Jadi saudara, ini penting bagi setiap kita ya. Kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman. Ya, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita mengharapkan mujizat. Kita mengharapkan kebaikan Allah. Tetapi meskipun kita belum mengalami itu, iman kita itu tetap berkibar di hadapan Allah. Saya berdoa biar saudara menjadi orang-orang yang demikian. Jadi bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan kekristenan kita? Saudara, hiduplah karena percaya. Dan bukan karena melihat. Mari kita akan buka ayat ini. Ayat ini sangat penting sehingga saya harus membacakannya bagi saudara. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima. Dan kita akan baca ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ya. Saudara, Rasul Paulus ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu membutuhkan bukti. Mereka ingin bukti, tapi luar biasa. Paulus mengatakan hidup kami oleh karena percaya. Bukan oleh karena melihat. Nah, orang yang punya iman yang model seperti ini, imannya itu didasarkan pada satu kalimat, yakni ya, dia akan hidup berdasarkan sebuah keyakinan yang mengatakan meskipun apapun yang terjadi, ku tetap percaya. Ya. Ini adalah kalimat yang sering kali saya sampaikan kepada saudara. Ketika kita menghidupi kekristenan kita itu hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Meskipun apapun yang terjadi, saya memilih untuk tetap percaya. Haleluya. Saudara, semua mujizat yang kita akan alami dalam hidup ini akan berakhir dalam dunia ini. Saya membaca ada mujizat spektakuler yang Yesus lakukan ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ini mujizat spektakuler, saudara. Ya, Alkitab mengatakan oleh karena kebangkitan Lazarus, banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Banyak loh. Tetapi yang kemudian ketika ahli Taurat, ahli Farisi melihat itu, mereka ya ingin membunuh Lazarus.
Kenapa? Oleh karena Lazarus banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lihat kan, meskipun Lazarus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, 4 hari mati, ada saja yang tetap tidak percaya. Jadi walaupun mujizat terjadi, tidak selamanya mujizat buat orang itu semakin beriman kepada Allah. Ada aja orang yang tetap memilih untuk tidak percaya. Dan semua mujizat sekali lagi hanya akan berakhir dalam dunia, saudara. Meskipun Lazarus bangkit dari antara orang mati, Lazarus kembali mati toh. Betul enggak? Di mana sekarang Lazarus? Lazarus sudah mati. Iya. Jadi semua kebaikan itu akan berakhir di dalam dunia. Tetapi iman kita itu akan tetap selamanya. Makanya kita harus punya iman meskipun apapun yang terjadi, saya mau tetap setia. Jangan dasarkan iman kita kepada tanda, kepada mujizat. Jangan Bapak Ibu. Dasarkan imanmu kepada pengharapan. Meskipun apapun yang terjadi. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita dari dalam Alkitab. Saya seringkali menggunakan cerita ini dan saya tahu bahwa cerita ini mewakili sekali dari apa yang saya khotbahkan. Saudara ingatkan dengan 3, saya bilang 3 Serikandi atau 3 sekawan dari Israel, namanya Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Mereka dibuang ke negeri Babel karena kalah perang. Nebukadnezar raja yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang Israel karena mereka tidak mau bertobat. Maka ini merupakan sebuah rasa malu yang besar bagi Israel. Kenapa? Karena mereka kalah perang. Maka ketika sampai di sana, saudara-saudara, di negeri pembuangan tersebut, raja mendirikan sebuah patung. Jadi dewa yang dipercaya telah mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi Nebukadnezar ini penyembah berhala. Maka dikeluarkanlah sebuah maklumat kepada seluruh orang yang ada di Babel, termasuk seluruh orang buangan, bahwa kalau mereka mendengarkan bunyi-bunyian, mereka harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Sudah lihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah menyembah patung tersebut, sekalipun mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka ngomong begini, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Kita pun perlu berkata dengan iman yang sama. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami, mampu menolong kami, mampu menyembuhkan kami. Itu iman kita. Tetapi, kata Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Dan kami akan tetap menyembah Yahweh. Nah, iman yang seperti inilah yang kita butuhkan dalam hidup. Amin. Jadi iman kita jangan berdasarkan kepada sebuah tanda. Karena orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat.